Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar teman-teman hari ini? Semoga selalu sehat dan semangat untuk pelajaran IPA-nya. Sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Mari sama-sama kita mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, di sini hari ini Ibu akan membahas mengenai soal yang sudah dikerjakan hari Selasa. Berhubung teman-teman di hari Selasa depan sudah mulai tes formatif untuk bab kedua, jadi diperhatikan baik-baik untuk pembahasan soalnya. Oke, kita lihat untuk soal nomor 1. Soal nomor 1 di sini saja. Soal nomor 1. Pernyataan yang benar tentang gambar di bawah ini kita lihat. Benda itu diam ketika berada di titik A. Titik A itu bendanya diam. Lalu A ke B itu apa? GL, BB dipercepat. Kan grafiknya naik ya. B ke C, GLB. Lanjut, apa? C ke D, yaitu GLBB dipercepat. Lalu, bagaimana teman-teman? Apakah di D sudah berhenti bendanya? Ternyata belum ya, grafiknya kan masih naik. Berarti di D, benda masih bergerak. Lalu kita cocokkan jawabannya. Apa yang benar? Benda berhenti di titik D. Enggak, benda masih bergerak di titik D. B dan C, GLBB. B dan C itu GLB. Benda mula-mula dalam keadaan diam. Ya, benar. Berarti jawabannya itu C. Untuk nomor 1, C. Lanjut kita ke soal nomor 2. Seorang atlet harus menempuh jarak 3 km. Kalau jarak dilambangkan dengan huruf apa? Jarak? Iya. S. S-nya 3 km. Lalu, tiba di garis finish pada waktu 20 menit. T-nya 20 menit. Karena di jawabannya kebanyakan meter per sekon, maka kita ubah dulu nih. Terus ditanya apa nak? Kelajuan atau V. Nah, ini kita memakai rumus S, V, dan T. Oke, kita lihat. Karena di jawabannya merupakan meter per sekon, kita ubah dulu. S-nya kita ubah ke dalam meter. Kita gunakan tangga. Kilometer, hektameter, dekameter, meter. Berarti kilometer ke meter berapa turun berapa? 1, 2, 3. Berarti dikali 1000. Nolnya ada 3. Sama dengan 3000 meter. Oke. Sudah. Kita lanjut ke T-nya. T-nya karena second, 1 menit sama dengan 60 second. Kita ubah dulu nih. 1 menit 60. Maka 20 dikali 60. Berapa?
1200 second. Udah ketemu nih. Oke. Kita lanjut, kita cari yang V-nya. Kan yang ditanya kelajuan ya. V sama dengan apa? S per T. S-nya berapa? S-nya 3000. 3000 per T-nya yaitu 1200 second meter. Berapa, Nak? Coret, 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 coret. 30 dibagi 12 berapa? 2,5 meter per sekon. Ini hasilnya ya. Yaitu yang C juga. Oke. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 3. Ani melakukan perjalanan sejauh 900 meter. Berarti nomor 3 itu diketahuinya itu S-nya 900 meter. Lalu, kemudian dengan kecepatan 9 km per jam. V-nya 9 km per jam. Jika Ani berangkat pukul 7, berarti dimulai pukul 7. 07.00. Oke. Yang ditanya, maka sampai pukul ditanya. Oke, sekarang kita lanjut. Karena waktunya dalam menit, kita ubah dulu nih. Yang 9 km per jam kita ubah menjadi meter per sekon. Yang ditanya yaitu tibanya pukul berapa. Oke, jawab. Kita ubah dulu V-nya. Ubah. V sama dengan 9 km per jam. Kita ubah ke meter per sekon. Maka 9 dikali 1000. 1000-nya dari mana? Kilometer ke meter turun 3. Dari sini. Ibu ingatkan lagi. Kilometer, hekto, deka, meter. Turun berapa? 1, 2, 3. Turun 3. Maka dikali 1000. Oke. 9.000 per 1 jam berapa detik? 1 jam yaitu 360 detik. Salah, sorry, ralat. 3.600 detik. Maka dibagi 3.600. Berapa hasilnya? 9.000 meter dibagi 3.600 detik. Coret, 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 coret. 90 dibagi 36. Berapa, Nak? 2, berapa? Berapa? 2,5 meter per sekon. Nah, udah dapet nih. Lanjut, kita kan mau cari P ya. Yang ditanya apa? Tibanya pukul berapa? Kalau tiba, berarti yang ditanya T-nya.
Yang ditanya T. Oke. Sorry, di sini saja. Saya tulis di sini. Yang ditanya T, rumusnya bagaimana, nak? Kita pakai rumus segitiga, yaitu S, T, dan T. Jika dari T, maka T sama dengan S per T. S-nya berapa? 900 meter. 900 meter. Per T-nya berapa? 2,5. Kita pakai yang sudah diubah ya. 2,5 meter per sekon. Berapa? 900 dibagi 2,5? Yaitu 360 second. Nah, 360 second ini berapa menit? Kita ubah ke menit. Ubah ke menit. 1 menit 360. 1 menit sama dengan 60 detik. Sorry, 1 menit sama dengan 60 detik. Maka 360 dibagi 60. Coret-coret 6 menit. Waktunya yaitu 6 menit. Dari 0700 ke 07606. Ke 0706. Ini tibanya pukul 0706. Tiba. Oke. Jadi isinya yang apa? Yang A. Isinya yang A. Oke. Sekarang kita lanjut ke soal nomor 4. Arif bersepeda dengan kecepatan diketahui dengan P-nya sama dengan 20 meter per sekon. Kemudian Arif mempercepat kayuhannya. Jadi dipercepat nih selama 1 detik, yaitu dipercepat tiap detik 2 meter. 2 meter. Jadi setiap 1 detik berarti 2 meter. Ditanya, yaitu apa? Kecepatan setelah 10 detik. Kecepatan di 10 detik. Jawab. Nih teman-teman, sebenarnya nggak usah dihitung, sudah tahu nih hasilnya berapa. Nih, V0 kan berapa? 20 meter per sekon. Setiap 1 detik dia naik menjadi 2 meter. Berarti V1 sama dengan 22, V2 sama dengan 24, V3 sama dengan 26, C4 28, V5 30, V6 32, lalu V7 berapa? 34, V8 36, V9 38, V10 sama dengan 40.
Maka teman-teman udah bisa tahu nih berapa dalam kecepatan di 10 detik, yaitu 40 meter per sekon. Itu hasilnya A. Oke. Nah, kita lanjut di soal yang ini. Pada gambar di bawah ini, grafik benda yang memiliki kecepatan konstan. Kalau konstan, berarti garisnya lurus. Ini apa? Diperlambat. Lambat. Ini cepat. Ini cepat. Kalau konstan, berarti lurus ya garisnya. Itu hasilnya nomor 3. Untuk nomor 5, hasilnya yang 3. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 yaitu pernyataan di atas yang merupakan gaya tak sentuh. Gaya tak sentuh apa? Ya, buah jatuh ke tanah itu terjadi secara alami. Apalagi magnet menarik jarum paku dan serbuk besi. Ya, benar. Ini. Apakah mobil yang sedang berjalan di rem? Di rem ini kan ada sentuhan ya. Itu hasilnya itu 1 dan 3. Sekarang kita lanjut ke nomor 7. Sebuah benda memiliki massa 5,48 kg. Diketahui M sama dengan 5,48 kg. Jika percepatan gravitasi bumi, A gravitasi yaitu 9,8 meter per sekon. Maka berat benda, teman-teman diralat ya untuk soal yang nomor 7 ini. Yang ditanya yaitu gayanya. Gaya atau F. Ini teman-teman udah tahu jawaban dari diketahui ada F, ada M, ada A, maka kita memakai rumus apa? Hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua berbunyi sama dengan F sama dengan M dikali A. Oke. Kita lihat nih, yang ditanyakan F ya. Jawab. Maka F sama dengan M-nya berapa? 5,48 kg dikali A-nya berapa? 9,8 meter per sekon. Sama dengan berapa, nak? 53,704 Newton. Satuannya Newton ya. Hasilnya yaitu yang A. Oke, sekarang kita lanjut ke nomor 8. Peristiwa ketika kita sedang berada di dalam mobil yang sedang berjalan dengan secara tiba-tiba. Dengan kecepatan tertentu, kemudian direm secara mendadak. Maka tubuh terdorong ke depan, merupakan contoh penerapan hukum Newton berapa? Kemarin sudah diajarkan, yaitu hukum Newton 1. Untuk nomor 8 isinya yang B.
Lanjut kita ke nomor 9. Mobil mainan bermassa 2 kg. Diketahui. Massa sama dengan 2 kg. Ditarik dengan gaya sebesar 2 Newton. F-nya sama dengan 2 Newton. Ditanya yaitu percepatan. Jawab. Kita pakai rumus hukum Newton 1, yaitu F sama dengan M dikali A. F sama dengan M dikali A. Maka F-nya di atas, M dikali A. Jika kita ingin mencari jawaban A, yang ditanyakan kecepatan ya, A, maka rumusnya F per M. F-nya 2, M-nya juga 2, sama dengan 1 meter per sekon. Hasilnya yaitu yang B. Oke. Lanjut kita ke soal nomor 10. Nomor 10 yaitu soalnya Ali mengendari sepeda motor dari kota A menuju kota D yang berjarak 160 km. Oke. Yang ditanya yaitu kecepatan rata-rata. Kecepatan dilambangkan dengan huruf V. Oke. Jawab. Kita pakai rumus ini ya. S, T, T. Jika akan mencari V, maka S per T. S per T. S-nya sudah diketahui kan, seluruhannya jumlahnya berapa? 160 km. T-nya yaitu berapa nak? Kita jumlahkan saja. 1 jam ditambah 45 menit ditambah 1 jam 15 menit. Ini untuk yang T ya. Sama dengan berapa? 3 jam. Oke. 1 ditambah 1, 2 jam. 45 tambah 15 menit, 1 jam. Maka T-nya itu 3 jam. Hasilnya berapa nak? 5,3 km per jam. Ini ya untuk kecepatan rata-ratanya 5,3 km per jam. Bagaimana sih Bu jika ingin dijadikan meter per sekon? Maka kita kalikan saja nih. 5,3 dikali 1000 per 1 jam berapa detik? 3600 sama dengan berapa nak? Coret. Hasilnya 1,47 meter per sekon. Jadi hasilnya itu bisa 2 nih, antara ini dan ini. Oke? Oke, untuk materi hari ini sudah selesai. Silahkan dipelajari lagi latihan soalnya, karena Ibu akan mengambil soal TF dari latihan soal. Semoga minggu depan teman-teman lancar dalam pengerjaan latihan soalnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman yang belum menyelesaikan tugasnya harap diselesaikan hari ini. Ibu beri waktu. Teman-teman yang sudah boleh bersantai dan menunggu pelajaran selanjutnya. Oke, terima kasih.